لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, wahai saudaraku dimanapun anda berada, kaum muslimin muslimat, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan. Maka dari itu malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan kita semuanya, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya mengajak kepada antum sekalian untuk bersama-sama dengan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa? Sayyidina Ali di hadapan beliau Rasulullah adalah Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadis sahihnya bahwasanya Rasulullah adalah kotanya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah sahabatnya Rasulullah di dunia dan di akhirat, dan plus menjadi menantunya plus saudaranya dari paman beliau Abu Thalib. Marilah sebelum kita mengaji bersama-sama, terlebih dahulu kita bacakan wasilah Fatihah. Mudah-mudahan satu, penyakit wabah di Indonesia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kesalahan kita semuanya, mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Marilah bersama-sama baca sholawat burdah kalangan imam beliau Imam Busyari. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridung pilu semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan di dunia dan di akhirat. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habib alladhi turja syafa'atu li kulli hawli min al-ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi
Turkan welas ing dalam akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabiyane puji iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahe rahmat takzim. Wassalamu lan rupa keselamatan iku ala sayyidina Muhammadin uga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan uga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga paring keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi. Dados kitab Wasiatul Mustafa niki karangan beliau menika Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau terkenal wali kutubnya, zuhudnya, beliau terkenal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengarang kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita tanamkan di hati kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita sama-sama ikut kepada Rasulullah, itba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Rasulullah, kata Rasulullah, siapa yang cinta kepadaku maka akan bersama kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu di sini Imam Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani memulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Zat yang Rahman Rahim. Jadi begitu kedudukannya Bismillahirrahmanirrahim ini Masya Allah luar biasa. Di dalam kitab Lughahul Hadis dan kitab lain sudah dijelaskan di situ fadilah-fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ketika di dalam kitab Kifayatul Atqiyah sudah dijelaskan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ bersama malaikat Jibril. Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ada apa di dalam surga. Rasulullah berkata, wahai malaikat Jibril, surganya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata malaikat Jibril, bukalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita disunahkan ketika mau mengerjakan apa, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya keberkahan ini supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya tegene Gustur ngawiti ingsun kelawan syiiran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mulailah kalau kita mau mengerjakan sesuatu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab I'anatul Talibin juga dijelaskan. Di situ dijelaskan bahwasannya dari baknya saja adalah Baha Allah, sifat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sinya itu adalah sana Allah, kebehakannya Allah Subhanahu wa taala. Sana Allah, sifat alam itu si Allah diberikan kepada kita yang mau
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan limnya adalah majidullah, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Terus ada keterangan lagi dari Pak adalah buka utabi taibin, nangisnya orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta rahmat dari Allah, orang yang banyak dosa terus menangis beristighfar kepada Allah, meminta supaya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dari sininya adalah syahwatul ghafilin. Syahwul ghafilin adalah rupanya orang-orang yang lupa. Banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mumpung kita di bulan Ramadan ini, ayo banyak meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus dari minnya adalah maghfiratun lil mudnibin. Allah mengampuni orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya. Padahal di bulan Ramadan ini siapa yang meminta kepada Allah, nanti Allah akan kasih. Siapa yang cinta kepada Allah, niscaya Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya, Allah akan memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Terus lagi di dalam kitab yang lain, Bismillah. Terus Ar-Rahman, Allah itu mempunyai sifat Rahman. Sifat Rahman di sini adalah Allah belas kasih di dunia dan di akhirat. Jadi Allah di dunia ini tidak pandang bulu. Orang yang tidak ibadah tetap dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah melalui istidraj, dulu terus diberikan rezeki terus. Ingatkah kepadaku apa? Tidak. Kalau diberikan rezeki terus tidak ingat, malah hidupnya berfoya-foya dan lainnya. Nanti di akhir barulah nanti kena hukumnya Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz Rahman ini Masya Allah luar biasa. Allah mencintai baik itu hambanya yang mau beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lafaz Ar-Rahim adalah Allah nanti kelak akan mencintai hamba-hambanya di akhirat. Hambanya yang bagaimana? Hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Di dalam Al-Quran sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Kalau amanu ini asbabun nuzulnya di Madinah. Kalau ya ayyuhan nas ini masih di Makkah. Karena nas ini orang-orangnya di Makkah itu belum banyak yang belum masuk Islam. Kalau amanu sudah Rasulullah sudah hijrah di Madinah, banyak orang yang memeluk agama Islam, banyak orang yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Yang artinya wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kadang kita dirundung permasalahan apapun, mudah-mudahan kita bisa melewatinya. Tapi
Di dalam Al-Quran sudah jelas kalau kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah akan memudahkan jalan kita. Allah akan memberikan rizki yang min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mendudukkan kita dudukan itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, dudukan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, marilah kita kisah sejenak. Baru lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita resapi, kalau kita angan-angan luar biasa, fadilahnya juga luar biasa. Dulu saya di pesantren dibesarkan oleh Yai Roma Yai, kalau kamu mau tidur bacalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu berapa kali Yai? 21 kali. Maka saya menganjurkan saya berikan kepada saudara-saudaraku berbagi ilmu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 21 sebelum tidur, supaya tidur kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk dari bangsa jin atau setan, supaya kita tidak mimpi buruk, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak fadilah-fadilah. Ada yang rezekinya seret, ada yang bisnisnya seret. Baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Malamnya tahajud, minta kepada Allah supaya dipermudahkan urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Kalau urusan dunia kita lancar, ibadah kita lancar, niscaya kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jalannya mudah. Jadi si musonaf di sini, pengarang kitab di sini itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama, para kiai dan para ustaz ketika mau mengawali apapun, pekerjaan apapun, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Terus di sini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya. Jadi mudah-mudahan kita di dunia ini selalu banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran sudah jelas, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi perbanyaklah membaca sholawat. Ketika kita susah, bacalah sholawat. Makanya si musnad di dalam kitab ini dengan membaca, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat dan salam mudah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini wassalatu adalah wa hiya minallahi rahmatun.
dari Allah Subhanahu wa taala ada memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ innallaha wa malaikatahu yusholluna. Di situ yusholluna adalah fi'il mudhari' yang selalu berarti Allah selalu memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaikati istighfar. Kalau malaikat adalah istighfar, mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adamiyina tadarruk wa du'a, yaitu tadarruk, DP selalu meminta kepada Allah dengan membaca sholawat. Kita harapan kita adalah mendapatkan syafaatnya Rasulullah baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi banyaklah membaca sholawat. Ketika kita susah membaca sholawat, kita banyak-banyak membaca salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Assalamu alayka ya Rasulullah. Di dalam keterangannya, banyak keterangan di dalam kitab bahwasanya barang siapa yang salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamnya akan dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di keterangan yang lain, kita membaca sholawat 1 kali akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 10 kali sholawat 100 kebaikan, 100 sholawat 1000 kebaikan. Siapa yang di dalam kitab Babul Hadis kemarin yang sudah diterangkan oleh Ustaz Khusus Nur, di situ ada membaca sholawat 1000 kali, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyaklah membaca sholawat, banyaklah kita selalu ikut apa yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah senengane ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sukanya Rasulullah adalah sosial, jiwa sosialnya, kulturnya tinggi, ritualnya tinggi, ibadahnya Masya Allah. Jadi kita harus itba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersakiti oleh kaum-kaumnya, kaum Quraisy. Rasulullah tetap diam. Rasulullah tetap hanyalah satu, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka-mereka ya Allah, karena mereka belum tahu nikmatnya ibadah. Tumateng panjenengan kepadamu ya Allah, nikmat ibadah kepadamu ya Allah. Berikanlah mereka hidayah supaya mereka mau beribadah dan menjalankan dan taat kepadamu ya Allah. Tidak pernah marah sama sekali. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, jaga hawa nafsu kita, jaga amarah kita. Kita harus sabar, harus istilahnya ikhlas. Kita disakiti, kita ikhlas. Biarlah Allah yang akan mengadilinya. Maka dari itu kita di dunia ini mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para tabi'in, terus para wali. Wali songo niki adalah semuanya yang ada di telatah Pulau Jawa ini adalah semuanya mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gatekno sira kabeh sahabat tabi'in dan para wali, derek tuntunan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu saya mengajak kepada saudaraku dimanapun berada, perbanyaklah membaca sholawat. Fa insya Allah nanti
Saya kasih bocoran, seminggu lagi ada di channel ini kiai.com ini nanti insya Allah awal Mei ada ijazah sholawat Nur Muhammad dan sholawat Arba'in. Isinya ada sholawat Fatih, ada sholawat Munjiat, ada sholawat Adrikni. Banyak di situ ada sholawat, jumlahnya 40 dan sholawat Nur Muhammad. Nanti insya Allah, maka jangan kemana-mana, terus pantau kiai.com. Di situ banyak ilmu-ilmu yang kita serap dari para yai, para ustadz dan bunyai. Di situ banyak, mulai pagi sampai sore. Maka dari itu, karena kita di dunia ini diwajibkan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu adalah, maka dari itu untuk diri kita sendiri untuk beribadah kepada Allah itu ada diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita tahu antara kita dengan Tuhan kita itu harus bagaimana, kita diciptakan di dunia itu bagaimana. Kalau kita mempunyai ilmu, misalnya kita sudah merenungi muhasabatun nafsi, kita adalah seorang hamba, tugasnya hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kalau kita banyak menggali ilmu. Kada di kiai.com lagi, masya Allah, saya lihat luar biasa amalan-amalan dikasih dengan sukarela. Kalau dulu banyak yang belum sempat untuk mengaji, maka alhamdulillah sekarang masya Allah banyak kiai-kiai yang sudah istilahnya katakannya turun gunung, istilahnya untuk berdakwah. Tapi insya Allah kiai.com niki masya Allah, kiainya, bunyanya semuanya adalah milenial, semuanya berwawasan yang banyak. Maka dari itu terus pantaulah. Jadi kita babakan masalah ilmu. Rasulullah pernah berkata, "Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang mencari ilmu di dunia, maka ilmu itu akan bisa memudahkan ke dalam menggapai salakallahu wa bihi tariqan ilal jannah, menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita toharo, bersuci ini, bagaimana caranya bersuci? Kita bersuci ini adalah pertama harus mengetahui ma'ut tohir, ma'ul ghairul mutahhir, ma'ul mutanajjis, banyu-banyu, mana banyu yang suci, mana air yang suci, mana air yang mustakmal, mana yang air ghairul mustakmal. Kita harus tahu air ini, harus tahu jumlahnya air ada berapa, dan air yang tidak bisa digunakan itu air yang mana. Ini dengan menggunakan ilmu agama. Makanya konten terus kiai.com ini luar biasa. Jadi terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, kita harus tahu doanya sholat. Ini wajahnya sholat asar, sholat duhur, sholat isya dan sebagainya. Kita harus tahu waktu-waktu dan sholat. Karena di dalam kitab Sabina yang lain, di dalam kitab fikih yang lain itu harus ada ta'yin, harus mentak'inkan fardu dan lain-lain. Terus lagi kita beribadah sosial. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadah sosial, hablum minallah, hablum minannas. Ini dengan menggunakan ilmu. Makanya masya Allah, mudah-mudahan kita, meskipun ada kata-kata di rumah saja, jangan kemana-mana. Karena Indonesia baru gawat COVID pandemi 19. Maka dari itu ayo sampai di rumah sambil tonton menika channel kita sambil mengaji.
dan mengambil ilmu-ilmu yang ada di kiai.com sambil kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa wabah. Mudah-mudahan segera surut dan yang mudik supaya bisa mudik. Untuk tahun ini Masya Allah yang biasanya mudik tunggal ini Mas Rizky biasanya mudik ke Banyuwangi, sekarang kena lockdown gak bisa mudik, akhirnya merungkul nih pondok. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita semuanya ini virus yang melanda di dunia ini khususnya di Indonesia segera berunsur-unsur membaik. Nah, di sini ayo bareng-bareng saya mengajak kepada saudara dimanapun berada, marilah kita membaca li khamsatun bersama-sama. Mudah-mudahan wabah apapun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li khamsatun udfi biha hawal wabail hajimah al-Mustafa wal-Murtaha وابنهما وفاطمة لي خمسة أضفي بها حر الوباء حاتمة المصطفى وابنهما وفاطمة. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu saya zamannya di pondok, kalau ada wabah, Yai Romo Yai Idris Marzuki dan Romo-Romo yang lain, Romo Yai Lirboyo yang lain, itu mengajak santri-santri untuk membaca li khamsatun, mumpung li khamsatun udfi biha harwal wabail hatimah. Kita niatkan supaya wabah-wabah cepat hilang. Dan dengan ada wabahnya ini kita harus merenungi pola hidup manusia zaman sekarang. Kenapa Allah menurunkan wabah COVID-19? Itu yang kita harus renungi. Itu yang kita harus berangan-angan. Allah, kenapa Allah menurunkan COVID-19 ini? Kita harus angan-angan. Oh, kita harus istilahnya banyak mengingat Allah. Kita tinggalkan kemaksiatan. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun toh kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena kita selalu mengingat Allah, karena kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, maka perbanyaklah terus membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di keluarga kita, di anak-anak kita, di lingkungan kita. Banyak membaca sholawat dan terus uswatul hasanah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjadi orang yang benar-benar, orang yang memang dapat mengangan-angan kalau ada permasalahan. Kita contoh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah kalau ada apa masalah apapun dimusyawarahkan. Maka dari itu kalau ada masalah jangan langsung didir. Kita harus musyawarah. Kalau permasalahan keluarga, kita musyawarah dengan keluarga. Kalau masalah agama, kita musyawarah dengan tokoh-tokoh sama sekitar.
Kalau masalah dengan teman, kita kumpulkan teman-teman kita. Bagaimana enaknya, bagaimana sayapnya, kita kumpulkan mereka semuanya. Supaya apa? Masalah dengan teman juga tidak ada hubungan apa-apa, selalu baik, terus kita juga tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengkhianati saudara-saudara yang lain. Saudara dimanapun berada, maka kedudukan sholawat itu Masya Allah. Di dalam katanya, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu banyak yang menyebutkan. Asli kemarin saya mau mengkaji tentang kitab Daqaiqul Akhbar. Banyak di situ dibully oleh yang lain-lain, katanya kitab sesat, katanya kitab gini. Padahal benar, Nur Muhammad itu ada sampai Nabi Adam alaihi salam ini tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bertawassul, berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ di dalam kitab Mafahim atau Sahih dijelaskan, karangannya Imam Muhammad Al-Maliki, dijelaskan bahwasanya Nabi Adam ketika diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berwasilah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bihabli sayyidina Muhammad, baru Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lah, terus ditanya Rasul, terus Allah bertanya kepada Nabi Adam, awakmu kok ngerti Nabi Nur Muhammad ini bisa dijadikan wasilah? Terus Nabi Adam menjawab, ketika panjenengan ya Allah menjadikan tulisan yang bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di cakar aras dan di surga, saya berangan dengan nama yang disandingkan, nama yang disandingkan dengan panjenengan itu adalah nama, berarti nama-nama kekasih panjenengan. Siapa yang berwasilah kepada kasih panjenengan, pasti panjenengan akan ijabahi. Terus Allah berkata, sekarang kamu, doa-doa kamu saya ijabahi, tobat kamu saya terima. Seandainya saya tidak menjadikan Muhammad, niscaya kamu tidak akan saya jadikan. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita harus berwasilah. Anjuran-anjuran di dalam kitab-kitab yang lain kita wasilah, kita tidak bisa dengan Arab, dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya Allah, saya berwasilah dengan menyebut nama Muhammad. Ya Allah, ya Allah kabulkanlah hajat kami. Ya Allah, yang kami ini masih banyak permasalahan. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah. Terus kita berwasilah. Makanya anjuran-anjuran lagi terus. Kenapa di bulan wasilah kita ke wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ziarah-ziarah dan lain. Ada dalil-dalil yang mengatakan di situ diperbolehkan untuk tawasul, karena tawasul adalah lantaran untuk takarub ilallah, munajat kepada Allah supaya hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar dikatakan apapun, kita adalah yang namanya tawasul kepada Rasulullah. Itu adalah anjuran para sahabat, para sahabat Rasulullah menganjurkan untuk berwasilah. Masa Nabi Adam pupuk kita, masa kita tidak bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi Adam tobatnya diterima oleh Allah itu dengan menggunakan bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita dianjurkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Qur'an sudah jelas Rasulullah diutus
muka bumi ini adalah basyiron wa nadhira. Basyiron artinya orang-orang yang mau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, basyiron akan masuk ke dalam surganya Allah. Akan orang yang berbahagialah mereka yang mengikuti ajaran-ajaran Muhammad. Wa nadhira, dan orang-orang yang takut atas ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Basyira wa nadhira, dikasih bocoran oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh bahwasanya surga seperti ini, neraka seperti ini, orang yang mau bertakwa seperti ini, orang yang nyilang seperti ini, orang yang membangkang seperti ini. Kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita semuanya ini akan selamat di dunia dan di akhirat. Makanya sayangi tubuh kita sendiri. Sayangi tubuh kita sendiri. Tubuh kita ini siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab Nasuhul Ibad sudah jelas di situ diterangkan bahwasanya kita di dunia ini harus berangan-angan bahwasanya intisari daripada adanya iman di dalam hati kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Ini kita baru Fatimah, nanti kita jelaskan. Kalau puasa ini tidak khatam, nanti ya kita lanjut setelah Lebaran atau kapan, mudah-mudahan bisa terus istiqomah dan berdakwah dan bersama-sama kita mengaji di channel kiai.com. Makanya ini perkenalan dulu awal, dan mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Kuncinya adalah takwa, intisari iman, tondo-tondone, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua adalah al-haya, malu kepada dirinya sendiri. Malu kalau kita ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita malu kalau menyebabkan atau menyebarkan aib teman, aib tetangga, aib saudara. Kita harus malu, al-haya, kita harus malu kepada diri kita sendiri. Malu bahwasanya kalau kita menggunjing saudara kita sama dengan kita memakan darah saudara-saudara kita. Maka dari itu, apalagi di bulan puasa ini semuanya kita disuruh untuk puasa semuanya. Batin kita juga puasa, telinga kita juga puasa, dan kita mata kita juga disuruh Allah untuk puasa semuanya, zahir wa batinan, supaya jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, pikiran kita menjadi pikiran yang bersih. Jadi tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-haya, malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kalau mau fitnah saudara-saudaranya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita mau fitnah seseorang, kita memfitnah orang-orang yang, apalagi orang itu adalah orang yang baik, orang yang alim. Contoh sekarang yaitu Habib Umar. Alhamdulillah dulu saya di pesantren, alhamdulillah pernah bersatu majelis, dan saya di situ adalah membacakan sholawat bersama-sama dengan Habib Umar. Sekarang difitnah seperti itu, masya Allah. Mudah-mudahan sing fitnah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan cepat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cepat memvonis, jangan membuli, kata-kata bahasa medsosnya. Jangan membuli saudara-saudara yang lain. Kita harus saling menghargai. Kita harus mempunyai sifat al-haya, malu terhadap dirinya sendiri. Contoh, kalau aib kita disebarkan oleh saudara-saudara kita, kita malu apa tidak? Kita harus punya sifat al-haya. Terus kalau kita
Al-haya ini ditanamkan kepada diri kita, hancurlah diri kita, akan menjadi sosok Masya Allah yang pendendam dan lain-lain. Kalau kita tidak mempunyai sifat al-haya, malu terhadap sesama, malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pasti Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya minta kepada Allah supaya di hati kita ada rasa al-haya, malu kepada Allah, malu kepada sesama yang lain. Terus lagi tanda-tandanya orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah punya jiwa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur terhadap apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak-banyak membaca alhamdulillah. Makanya di situ kita kalau diberikan nikmat oleh Allah, banyaklah membaca alhamdulillah, alhamdulillah, biar jiwa kita itu bersih. Kalau bahwasanya di bahasa kedokteran, makanya terus jiwa kita ini terus kita tensi. Bagaimana cara untuk mentensi? Cara mentensinya adalah dengan istighfar. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah supaya jiwa kita itu tenang. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni hambamu yang zalim, berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa. Terus mengaku kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar jiwa kita itu bersih, jiwa kita itu selalu dialiri hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti jam 7 gantian dengan Ustaz Husnul. Ini kitab Rubahul Hadis, ini baru permulaan. Nanti besok saya akan terangkan tentang menikah wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena Rasulullah sudah dawuh kepada Sayyidina Ali supaya tidak ada nabi setelahku, maka wasiat-wasiatnya diberikan oleh Sayyidina Ali. Para perawi-perawi dulu, tabi'in, sahabat cari hadis yang sahih ke Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah gudangnya ilmu. Karena Sayyidina Ali adalah duduknya sama di sini, di Mustafa kita di sini, dan di hadis yang lain duduknya seperti Nabi Harun dan Nabi Musa, selalu mendukung dalam dakwahnya, selalu bersama-sama untuk berjuang di agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada diri saya sendiri, umumnya kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita membaca sholawat tidur qulub bersama-sama, supaya jiwa kita bersih, supaya badan kita sehat, kita semuanya menjalankan ibadah, rangkaian ibadah puasa ini, supaya dimudahkan oleh Allah dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syukur hamdan na'im hamdan yafi na'amika bimazid ya rabbana hamdan yanbaghi li jalali wajhika bisultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatam ma sabaqa nasrul hamdulillah hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri adim ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami ya Allah, dan angkatlah wabah penyakit yang ada di negeri ini ya Allah, COVID-19 ini ya Allah. Jika ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah, jika di dalam hati kami, pikiran kami, di badan kami, di tubuh keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, jika ada penyakit apapun ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, agar kami bisa beribadah dengan istiqomah ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika doa kami belum panjenengan ijabah ya Allah, mungkin ini karena kesalahan kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami, orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan ya Allah, dan sembuhkanlah kami ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah. Wa idza maridtu fawashfini wa idza maridtu fawashfini ya Allah, wa nazzilna al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sembuhkan kami ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين. شفاء الفاتحة. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.